17.01, Pak. Oke. Yang hadir kali ini sudah ada berapa orang ya? Sudah ada 27 dikurangi 1, 26 orang ya. Kalau nggak salah ada 30-an ya. 30-an. Ya, jadi tolong diundang teman-teman kalian yang belum hadir. Ya. Judul materi kali ini adalah teknik enkripsi dan dekripsi klasik. Jadi kenapa ada namanya klasik ya? Jadi ada klasik, ada modern. Kalau klasik itu berarti yang dahulu digunakan mungkin menjadi dasar kriptografi. Yang modern sekarang ya. Modern sekarang itu lebih penggunaan kuncinya lebih panjang dan lebih rumit algoritmanya. Sedangkan kalau yang lama itu digunakan oleh beberapa pemimpin ya, pemimpin kerajaan, pemimpin sebuah negara ya, apalagi kalau misalnya dalam perang ya. Nah, yang terkenal di enkripsi itu adalah Caesar encryption ya. Caesar encryption itu berarti dari kerajaan atau Raja Caesar. Ya, di mana dulu Romawi ya berperang dengan lawannya yaitu mengirimkan sebuah pesan ya agar tidak terdeteksi oleh musuh ya, maka ada namanya kriptografi. Nanti sejarahnya akan saya bahas ya. Jadi sasaran perkuliahan kali ini kita akan memahami konsep enkripsi dekripsi ya, karena banyak kemarin juga kriptografi sendiri kalian belum paham ya. Itu kriptografi adalah graph sendiri ada tulisan ya, tulisan kripto ya, yang artinya tulisan yang disamarkan. Jadi bukan kriptografi itu kembali ke keamanan informasi lagi, bukan ya. Kriptografi itu adalah bagian dari keamanan informasi atau komponen dari keamanan informasi. Seperti layanan autentikasi ya, itu perlu kriptografi ya. Jadi layanannya adalah autentikasi, tapi komponennya atau mekanismenya adalah kriptografi. Kemudian di dalam kriptografi klasik ini ya, kita akan mempelajari dasar-dasar algoritmanya seperti substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan pemampatan. Enkripsi simetris adalah enkripsi yang menggunakan kunci tunggal. Jadi hanya satu kunci digunakan secara bersama-sama. Jadi misalnya saya membawa kunci rumah gitu ya. Nah, ada satu anggota keluarga lain sedang keluar ya. Kalau saya mau keluar berarti kunci saya itu ditaruh di mana ya? Misalnya ditaruh di pot, di keset kaki ya, itu cara-cara konvensional gitu ya untuk pertukaran kunci. Nah, atau ketemu di pasar ya. Janjian di pasar, nanti saya akan berikan kuncinya. Kuncinya hanya satu, hanya tunggal. Nggak bisa digunakan menggunakan kunci yang lain ya. Jadi ini cara konvensional, yaitu menggunakan distribusi kunci dengan meletakkan di suatu tempat yang dianggap aman ya. Ya, seperti keset kaki tadi atau misalnya di pot ya, seperti itu. Nah, simetris inilah mempersulit mempersulit manajemen kunci ya. Kalau kuncinya panjang ya, nggak mungkin nih kita taruh di email gitu ya. Ini kamu pakai kunci ini untuk buka email saya gitu ya. Nah, kuncinya itu semakin lama semakin panjang dan semakin rumit, berbit-bit gitu ya. Awalnya mungkin 1 bit, kemudian jadi 2 bit, 8 bit gitu ya. Lama-lama jadi 16 bit ya, karena bisa terbongkar, mudah terbongkar. Maka semakin berkembang itu tidak cukup efektif untuk penggunaan kunci enkripsi simetris. Walaupun sekarang ada menggunakan 3DES ya. Nah, nanti kita bahas itu di pertemuan berikutnya kalau 3DES itu. Kemudian
Terminologinya ya, atau istilah-istilah dalam kriptografi sendiri ada plain text. Plain text itu kalimat atau tulisan dasar ya. Misalnya saya pergi ke masjid misalnya ya. Nah, itu kan tulisan dasar. Sedangkan ciphertext adalah bahasa yang sudah dikodekan ya, dirubah misalnya jadi 2BC 3E 5D misalnya gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa diterjemahkan apa maksudnya. Nah, itulah yang disebut dengan ciphertext. Kemudian encipher adalah atau enkripsi adalah proses encrypt-nya. Jadi mata kuliah ini, modul kali ini adalah teknik enkripsi, bagaimana ya mengkonversi dari plain text menjadi ciphertext. Itulah enkripsi. Sedangkan kebalikannya, dekripsi adalah membalikkan atau dari ciphertext menjadi plain text. Nah, itulah dekripsi ya. Kemudian kriptografi, studi tentang enkripsi atau sistem kriptografi ya, skema yang digunakan untuk enkripsi atau sistem algoritmanya ya, algoritma kriptografi. Kemudian kriptoanalisis ya, teknik untuk membongkar ya tentang enkripsi tersebut ya. Nah, ini kriptoanalisis, analisa-analisa yang digunakan untuk melihat algoritmanya, kecocokan antara ciphertext-nya dengan plain text-nya ya. Ya, kalau bisa dikatakan teknik membongkar itu ya kriptoanalisis gitu ya. Dalam arti kriptoanalisis ini dalam posisi positif ya, artinya melihat apakah algoritmanya cukup baik untuk kemampuan untuk bertahan ya dalam serangan-serangan seperti brute force attack atau pembongkaran-pembongkaran yang lain ya, seperti non plain text dan lain-lain. Nah, itu kriptoanalisis. Kriptologi adalah area ya di mana pengetahuan tentang kriptografi sendiri. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, model enkripsi simetris ya. Pointernya kelihatan? Warna merah? Iya, Pak, kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau awalnya kan teksnya berupa teks dasar ya, atau plain text ya, dimasukkan ke dalam sebuah algoritma. Jadi kotak ini tuh terdiri dari kunci ya, dilambangkan dengan K. Kemudian di dalamnya itu ada ya, kalau di kunci pintu kan di dalamnya ada mekanisnya ya. Mekanisnya itu adalah algoritma atau komputasi matematisnya gitu ya. Nah, komputasi matematis ya kalau di dalam enkripsi klasik ini adalah seperti permutasi, kemudian ada substitusi ya, dan lain-lain nanti kita pelajari. Oke. Nah, algoritma inilah nanti yang akan memproses plain text dan kunci tadi menjadi sebuah ciphertext atau yang dilambangkan dengan Y kalau di sini ya. Jadi plain text-nya itu X masuk ke algoritma enkripsi yaitu E ya, ini E ya. Kemudian di dalam enkripsi ini apa yang diproses? K dan X ya, K, X. Berarti kunci dan plain text-nya diproses menghasilkan sama dengan Y. Nah, itu adalah proses enkripsi. Nah, untuk proses dekripsinya itu adalah kebalikan ya. D adalah proses algoritma dekripsinya dalam kurung perlu apa? Perlu kunci K, Y, ciphertext-nya. Jadi untuk membuka kunci, membuka enkripsi harus menggunakan kunci dan enkripsinya, ciphertext-nya, ya, sehingga menghasilkan sama dengan plain text-nya, ya. Jadi di dalam ini, ya, ada proses D dalam kurung K, Y. Itu perlambangan ya, bukan proses komputasi. Ini hanya perlambangan aja bahwa
adanya proses dekripsi yang membutuhkan kunci K dan ciphertext Y. Nah, ini adalah simple model of symmetric encryption. Nah, kalau ini adalah model ya kalau misalnya kita melakukan pengiriman ya, pengiriman ke destinasi ya. Jadi adalah model sistem kriptonya ya. Jadi X ya masuk ke dalam algoritma yang disebut dengan Y sama dengan E dalam kurung K, X. Kemudian didekripsi ya menjadi X sampailah dengan destinasi. Nah, secure channel ini adalah bagaimana pertukaran kunci itu aman ya. Jadi secure channel kuncinya dikirimkan ke ya key source ya atau sumber kunci itu dikirimkan ke algoritma dekripsinya atau penerima ya. Jadi sisi kiri ini adalah pengirim, sisi kanan adalah penerima. Bagaimana kunci yang tadi digunakan itu bisa dikirimkan ke penerima melalui secure channel ya, yang tadi saya bilang bisa melalui kaset kaki gitu ya, atau zaman dulu itu secure channelnya itu melalui burung merpati atau dibawa oleh tentara berkuda dan macam-macam ya. Atau dulu ada surat yang pakai stempel seperti lilin gitu ya di atasnya ya, jadi dilelehkan lilinnya itu untuk menutupi surat ya, kemudian dicap oleh cap kerajaan. Nah, kalau misalnya stempel itu terbuka berarti sudah tidak aman ya. Jadi itu proses enkripsi zaman dulu seperti itu. Nah, cryptanalysis dia akan mencari K-aksennya atau dia menerka-nerka K-aksennya, kuncinya kira-kira kuncinya begini ya. Ketemu nggak X-aksennya atau plain text-nya. Kalau misalnya setelah dimasukkan kuncinya, oh ternyata masih berbentuk kode gitu ya, nggak bisa dibaca ya. Nah, berarti dia berusaha mencari kunci yang lain gitu ya. Nah, itu adalah cryptanalysis. Jadi X-nya itu plain text-nya mungkin tidak sempurna. Misalnya saya pergi ke masjid, tapi tulisannya jadi agak sedikit ngaco gitu ya. Sayur pergi kemana gitu ya misalnya ya. Jadi agak kurang tepat gitu karena makanya disebut dengan X aksen gitu ya. Jadi dia cuma menerka-nerka kuncinya yaitu K aksen. Ya kira-kira X aksennya gimana, dapat nggak gitu ya. Kalau lama-lama oh makin sempurna, oh salah ternyata penebakan kuncinya ya. Ya seperti misalnya perang, orang mengirimkan dikirimkan koordinat kapal perang ya di posisi mana A, B, C, D gitu ya. Ternyata tebakannya salah. Pernah ada film sebuah film ya yang dia seorang ahli kriptografi ya. Itu dia diundang. Itu pemainnya ini yang menjadi Dokter Strange itu loh ya. Cari deh film yang dimainkan oleh Dr. Strange. Dia seorang ahli kriptografi. Nah, dia mencoba dulu kriptografi Jerman itu cukup canggih ya, itu Nazi ya. Kemudian dia orang Amerika. Nah, orang Amerika itu berusaha menebak bagaimana kriptografi sebuah kriptografi sebuah atau dari teknologi dari Jerman ya. Nah, makanya dia dikenal dengan ahli kriptografi Amerika ya saat itu gitu loh. Ya, yang menemukan salah satunya yang menemukan komputasi komputer ya itu adalah peran dari dia sendiri gitu loh. Nah, jadi komputasi komputer nantinya ya berguna untuk mempermudah secara otomatis membongkar
sebuah sistem, ya. Jadi kalau komputernya atau algoritma di komputernya itu tidak cukup canggih, maka dia tidak mampu membongkar sistem kriptografi. Jadi nggak ada lagi pembongkaran secara manual tuh nggak ada. Jadi semuanya serba digunakan menggunakan algoritma komputasi komputer. Ya. Kemudian, nah ini beberapa tekniknya ya. Ada substitusi, transposisi, kemudian enkripsi simetris satu kunci, konvensional, ada block zipper, stream zipper, ya. Kemudian enkripsi asimetris dua kunci. Nah, nanti kita pelajari ini ke depannya. Nah, ada dua perbedaan antara kriptoanalisis dan serangan brute force ya. Kriptoanalisis adalah serangan yang bergantung pada informasi atau pengetahuan tentang karakteristik dari algoritma ya. Kemudian penyerang ya mengeksploitasi karakteristik algoritma tersebut ya untuk menyimpulkan plain text-nya. Ya tadi kan ada aksen, oh kira-kira kuncinya begini ya, karena dia sepertinya menggunakan algoritma ini ya. Awalnya biasanya tuh dari dia nangkep dulu nih hypertext dari seseorang gitu ya, dicoba dengan algoritma tertentu yang dia yakini benar. Oh kira-kira begini, oh ternyata nggak dapat, berubah lagi algoritma yang kedua dia gunakan pakai hypertext. Oh kira-kira begini, oh nggak bisa nih, kita harus cari plain text-nya. Ya, jadi hasil yang sudah yang dikirimkan hypertext tadi mungkin ada plain text-nya yang tertinggal gitu ya di sisi musuh gitu ya. Nah, plain text-nya diambil, oh dicocokkan antara plain text dengan hypertext. Oh algoritmanya seperti ini. Nah itu penebakan itu adalah kriptoanalisis. Ya. Beda dengan brute force. Ya brute force itu ya cuma nyoba-nyoba ya. Kunci satu dicoba lagi, kunci dua dicoba lagi. Tidak ada analisis seperti secara algoritmanya gitu ya. Jadi rata-rata yang serangan brute force itu ya misalnya nebak tanggal lahir, ya hanya potongan-potongan hypertext aja yang mereka temukan, tanggal lahir, kemudian nama orang tua, ya hobinya apa, ya. Nah itu hanya seperti itu aja. Nah makanya agar kriptoanalisis itu menjadi pengetahuan yang cukup ya untuk membongkar, maka yaitu tadi perlu yang namanya hypertext only, non-plain text, chosen plain text, atau chosen hypertext dan chosen text. Nah, kalau hypertext only berarti dia hanya punya hypertext aja nih. Dia cuma nangkap dari musuh sebuah hypertext ya. Wah, berarti saya harus apa? Ya, seorang kriptoanalisis harus apa? Harus mendapatkan algoritmanya dan hypertext-nya tadi gitu ya. Baru dia bisa membongkar. Nah, kalau dia non plain text berarti dia misalnya dapat nih sebuah plain text ya. Maka dia kriptoanalisis ini harus menebak algoritmanya, kemudian hypertext-nya tadi ya. Kemudian one or more plain text hypertext pair atau plain text dan hypertext tadi itu dipasangkan ya membentuk kunci rahasia ya. Nah itu. Kemudian kalau chosen plain text ini banyak plain text-nya ada 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian dipilih plain text message chosen by cryptanalysis together with its corresponding hypertext generated with the script key. Artinya dia pilih salah satu nih ya. Kuncinya dia udah tahu nih, ya udah di generate ya, udah kira-kira oh ini algoritmanya udah pasti ini deh. Karena semua plain text-nya bisa terbaca gitu ya. Dia pilih nih salah satu plain text baru ya. Kemudian dipasangkan dengan kunci tadi, oh ternyata terbuka. Ya, itu adalah chosen plain text. Kalau chosen hypertext ya, ambil hypertext tertentu ya, kemudian dipasangkan dengan kunci, oh ternyata terbuka gitu ya.
Kemudian kalau chosen text, ya, plain text message chosen by cryptanalysis together with its corresponding ciphertext generated with the secret key. Kemudian ciphertext chosen by cryptanalysis together with its corresponding decrypted plain text generated. Jadi dua-dua nih ya digunakan ya, baik itu plain text dan ciphertext. Ya, plain text A dengan plain text dengan ciphertext F misalnya ya. Kemudian pakai kunci rahasia. Oh, ternyata dekripsi dan enkripsinya berjalan gitu ya. Ditemukan ya, berarti ini sudah pas ya, sudah cocok gitu ya. Ini chosen text. Kemudian keamanan skema enkripsi. Ya, kalau kita membuat sebuah skema enkripsi, itu harus bagaimana membuat amannya itu ya. Pertama, aman tanpa syarat ya. Jadi tidak ada syarat apapun, yang penting aman gitu ya. Kalau misalnya Pak, berapa lama ini bisa bongkarnya? Oh, misalnya 20 jam gitu. Berarti tidak aman gitu ya. Jadi aman tanpa syarat itu tidak ada syarat apapun ya. Pak, ini algoritmanya bisa dibongkar dengan enkripsi substitusi misalnya. Oh, berarti tidak aman karena ada syarat gitu ya. Oh, dengan substitusi gitu ya. Kalau tanpa syarat berarti orang sama sekali tidak tahu tentang algoritmanya, tentang kuncinya, ya, tentang ciphertext maupun plain text-nya, itu semuanya tidak ada, tidak diketahui. Jadi itu disebut dengan aman. Ya. Tapi di era modern sekarang, karena konsepnya adalah bisnis, ya, komersial bisnis ya. Jadi enkripsi ini malah diperjualbelikan, ya. Saya punya algoritma ini, AS, kamu mau terapkan nggak untuk di software kamu atau di jaringan kamu? Oh, saya coba dulu, saya tes. Oh, ternyata bagus ya. Dan membutuhkan misalnya 200 tahun untuk membongkarnya gitu loh. Nah, itu makanya semakin lama bukannya tanpa syarat lagi, ternyata malah dibuka. Oh, saya pakai AS misalnya AS 128 ya. Algoritmanya begini ya, diperjualbelikan malah kan ya. Tapi orang tidak bisa secara komputasinya dia sulit untuk memecahkannya ya, walaupun diperjualbelikan seperti itu. Oh, ternyata orang susah juga untuk membongkarnya. Jadi mungkin untuk model sekarang aman tanpa syarat itu hanya setengahnya aja ya. Tapi yang diperlukan adalah aman secara komputasi ya. Dia biaya pemecahan sandi melebihi nilai dari informasi yang dienkripsi. Jadi udah bongkar 200 tahun ya, tapi yang diterima pesannya ternyata cuman halo gitu ya. Nah, itu untuk apa gitu ya. Jadi kecuali misalnya pesan-pesan negara gitu ya, yang cukup krusial, cukup secret ya. Itu mungkin nggak ada masalah ya, 200 tahun harus bongkar gitu ya. Sebuah negara misalnya Amerika yang mengenkripsi sebuah data ya, kalau misalnya dipecahkan mungkin Amerika akan hancur misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin worth it ya kalau 200 tahun untuk dibongkar. Kemudian waktu yang diperlukan memecahkan sandi melebihi masa manfaat yang informasi ya. Sudah dibongkar ternyata udah expired informasinya. Misalnya saya pergi jam 7 ya, mau nyegat dia jam 7, pas dia pergi nyata baru terbongkar jam 9 ya, nggak ada gunanya gitu. Jadi untuk komersial bisnis ya saat ini ya, yang penting komputasinya itu aman ya, sampai batasan waktunya 200 tahun 300 tahun baru bisa dibongkar. Itu nggak masalah, itu bisa diperjualbelikan untuk lisensi sebuah sistem security misalnya ya, atau standar enkripsi yang lebih canggih.
Nah, ini tadi udah ya serangan brute force, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada teknik substitusi. Ya, kemarin juga ada tugas ya yang saya berikan itu seperti apa saja teknik modern enkripsi ya. Klasik enkripsi ya. Jadi kalau yang namanya klasik ya berarti zaman dulu ya. Nggak ada substitusi yang zaman sekarang, ya berarti salah yang menjawab seperti itu. Gitu ya. Termasuk one time pad, ada yang menjawab one time pad yang sekarang, yaitu menggunakan SMS ya. Kalau misalnya kita transaksi di e-commerce gitu ya, tiba-tiba dikirimkan konfirmasi ya, konfirmasi berupa OTP. Nah, itu bukan seperti itu ya. OTP yang zaman dulu itu masih mengandalkan pergantian secara waktu ke waktu menggunakan substitusi ataupun permutasi. Nah, teknik substitusi adalah ya mengganti plain text dengan huruf atau angka atau simbol lain. Ya. Substitusi artinya apa? Substitute ya, artinya mengganti. Itu aja kalian pahami dengan kata bahasa Inggrisnya sendiri ya. Substitute adalah mengganti. Ya. Kemudian menggunakan suatu tabel substitusi yang dibuat bebas. Ya. Kemudian ya algoritma juga harus punya apa ya? Punya bentuk yang selalu sama gitu ya. Jangan kalian misalnya tadinya huruf A itu diganti dengan G misalnya. Kemudian berubah lagi A menjadi D gitu ya. Nah, itu algoritmanya ngaco gitu loh. Ya, bentuk formnya itu enggak form kriptografinya nggak benar. Jadi kalau sekali penggunaan A ya G terus gitu ya. D itu M misalnya gitu ya. Dan seterusnya ya. Maka kita perlu yang disebut dengan tabel ya. Untuk tabel di sini nggak ada ya tabel. Ya, kalau lebih mudahnya kalau kita dibuat di Excel ya. Di Excel misalnya huruf A, B, C, D, E, F, G ya, satu kolom ke bawah. Kemudian kolom yang sampingnya adalah kodenya ya. Jadi misalnya A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M ya, itu kita ganti dengan B, F, 1, K, Q, G, A, T, P, bla 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 gitu ya. Nah, ini ternyata harus tetap baku ya, nggak boleh besoknya A itu jadi C, B-nya jadi G. Nah, jadi harus baku. Jadi ini perubahan yang dibuat. Jadi substitusinya bebas ya, terserah kalian. Tapi sudah komitmen dengan penerima. Nanti kamu baca A itu dengan B ya. B itu baca dengan A. Kemudian F itu sebagai B ya, I itu sebagai C, K itu sebagai D. Jadi sudah komitmen antara penerima dan pengirim gitu ya. Jadi saat dikirim itu penerima bisa membacanya. Nah, Caesar Cipher ini dia menggunakan alfabet ya. Kalau mungkin dulu zamannya Caesar ya itu pakai kriptoglik ya kalau nggak salah. Makanya namanya kriptografi ya sampai sekarang ya. Jadi kode-kode zaman Romawi ya itu digunakan sebagai dasar kriptografi sekarang. Nah, ini adalah Caesar Cipher ya. Alfabetnya berulang sehingga huruf Z adalah A. Ya, contohnya ini mengganti setiap huruf alfabet dengan berdiri bergeser 3 huruf. Ya. Jadi A itu diganti dengan, sebentar, saya pakai ini. Misalnya ada huruf A, B, C. Nah, saya mengganti huruf A itu gesernya 3 kali ya. Berarti D. Ya, ini plain text-nya ya, plain text.
Ini zipper teksnya. Jadi geser 3 kali, B, C, D misalnya ya. Nah ini, D. Kemudian B jadi E. Ya. C jadi F. Ya, dan seterusnya ya. Nah gitu. Jadi seperti ini, mid. Plain teksnya adalah mid. Ya. Kemudian M itu kan loncat 3 kalinya N, O, P. Ya. Berarti P. M itu diganti dengan P. E loncatnya 3 kali. F, G, H. Ya, jadi H. H lagi. T menjadi W. Ya. T loncatnya berarti U, V, W. Ya. Jadi W. Dan seterusnya. Nah itu adalah sesar zipper menggunakan pergeseran 3 huruf. Ya. Dia bentuknya substitusi, mengganti ya dengan huruf yang ketiga dari alfabet gitu ya. Jadi penggunaannya tetap menggunakan substitusi ya, walaupun namanya sesar zipper. Nah ini ya, A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F. Kemudian berulang sampai Z ya. Balik lagi Z ke A lagi ya. Maka dirumuskan menggunakan modulo ya, P plus 3 modulo 26. Jadi P-nya itu misalnya A ya. Huruf A gitu ya. Ditambah 3 kali ya, berarti dia huruf D. Ya, berarti huruf D. Gitu. Ya, P plus 3 itu berarti A ditambah 3 huruf di depannya berarti huruf D. Kemudian modulo 26 itu kalau kan ini jumlahnya adalah dari 0 sampai 25 ya. 0 sampai 25. Jadi ada 26 huruf. Jadi setelah 26 huruf ya, ada tambahan lagi misalnya P-nya itu 30 misalnya ya. Plain text-nya itu 30. 30 apa? Huruf apa? Oh, 25 balik lagi A. 26, 27, 28, 29, 30. Oh, ini 30-nya di sini gitu loh. E. Ya. Jadi muter gitu ya. Jadi modulo 26 itu kembali lagi ke A, huruf A lagi gitu ya. Jadi dirumuskan dengan algoritmanya adalah P plus 3 modulo 26. Nah, inilah disebut dengan algoritma ya. Algoritma zipper text. Algoritma zipper text sesar zipper ya. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan. Tidak, Pak. Ya, jadi tadi ya sebelumnya itu kita sudah belajar bagaimana simple encryption ya. Kemudian salah satu tekniknya adalah substitusi yaitu sesar zipper ya, itu aja. Kemudian berikutnya, nah ini kalau misalnya kita melakukan brute force attack ya, jadi masukkan dulu kode-kodenya ya, kuncinya kira-kira pakai O ya, kemudian diganti ya, pakai kunci 1 kok hasilnya OGGF nih, oh nggak benar. Kunci 2 saya masukin kok nilainya NFFFU. Misalnya kunci 1 tuh misalnya, oh dia pakai sesar zipper nih, kira-kira dia pakai plus 3 nggak gitu ya. Nah ini plus kalau P ke O berapa loncatnya? P minus 1 ya, P ke O itu minus 1. Oh dia pakai kunci minus 1 nih misalnya. Minus 1 dikurangi 1 berarti P ke O. Tapi kok jadi H ke G ya, minus 1. Berarti nggak dapet nih ya.
kok hasilnya nggak bisa dibaca gitu ya. Kemudian dia pakai P ke N. P ke N itu berarti loncat MN ya, loncat 2 ya. Loncat 2 plus 2 berarti. NFFU ya, kok nggak bisa dibaca. Kemudian dia pakai loncat 3. Wah, ini bisa agak lumayan nih bisa dibaca nih. Meet me after toga. Terus dia coba jangan langsung wah, ketemu nih plus 3 gitu ya. Tiba-tiba di plus ke berapa gitu. Ternyata ada tulisannya beda lagi gitu ya. Jadi jangan langsung cepat puas, oh plus 3 langsung ketemu ya. Bisa di brute force nih misalnya gitu ya, nggak bisa. Ya ini brute force tapi kripta analisis ya. Jadi dia sudah tahu tentang algoritma Caesar-Cippernya. Dia tinggal mencoba-coba kunci 1, kunci 2, kunci 3 dan seterusnya. Kemudian ada Cipher monoalfabetik ya. Permutasi itu adalah dipindah-pindah ya. Jadi misalnya huruf ada. Bentar, ini Cipher alfabetik ini ini Cipher monoalfabet itu ada huruf yang sering muncul ya. Misalnya dalam bahasa Inggris itu T ya, D itu kan sering banget ya muncul ya. Atau A, E ya. A. Soalnya Caesar is bla 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 gitu ya. Nah, itu kan ketahuan D-nya itu udah wah ini kalau D itu udah sebuah noun atau sebuah objek ya. Jadi bisa ketahuan kalau misalnya kalau udah pakai D-nya udah tepat nih. Wah, ya berarti dengan mudah bisa diketahui algoritmanya. Jadi mudah dibongkar karena mencerminkan frekuensi huruf dari alfabet asli ya. Contohnya kombinasi 2 huruf TH ya. TH itu kalau di bahasa Inggris kan seringnya tuh misalnya six feet ya. Itu TH itu banyak ya. Kemudian itu untuk sebuah judul, ya untuk sebuah objek tertentu ya, cupboard, pen gitu ya, sebuah pen gitu ya. Jadi nah mungkin agar tidak mudah dibongkar ya berarti pengirim atau yang pemilik pentext itu harus jangan banyak menggunakan ya atau pakai ya, tapi dirubah itu menjadi sesuatu yang rahasia gitu ya. Jadi orang tidak menyangka itu bahwa sebenarnya sebuah lambang rahasia gitu. Nah, ini oleh kriptoanalisis itu ya frekuensinya nih ya, relatif frekuensi E itu tinggi ya. E tinggi. Kemudian huruf T itu tinggi juga ya. Kemudian yang berikutnya yang tinggi apa? O. Ya, O ya banyak juga ya digunakan oleh orang Amerika ya, penggunaan O. Kemudian A ya, A itu banyak juga. Kemudian tadi ya H ini ya, H itu masih 6. Tapi karena dia pakai T dan E aja berarti wah udah bisa dihubungkan nih antara ya segitiga inilah ya, tiga ini. Nah, sebenarnya kripta analisis ya di zaman manuskrip lama termasuk di dalam Al-Qur'an itu juga sudah disebutkan ya. Bahkan seorang filosofi muda ya,
dari Arab ya, Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq ibn Asabah ibn Omran ibn Ismail Al-Kindi. Nah, atau dikenal dengan Al-Kindi ya. Nah, ini juga filsuf Arab yang menemukan kriptografi. Jadi awalnya itu ditemukan oleh bangsa Arab. Nah, ini bisa kalian baca lagi ya tentang cryptanalysis Al-Kindi. Kemudian ada Chipper Playfair. Chipper Playfair ini menggunakan matriks huruf 5x5 ya, menggunakan kata kunci tertentu ya, yang dibuat seperti matriks. Nanti ada ini ya. Kemudian diciptakan oleh seorang ilmuwan Inggris, Sir Charles Wheatstone. Kemudian digunakan dalam standar Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, ini contoh, misalnya ada kata kuncinya monarki ya. Monarki berarti ini ya, monarki. Nah, dia dibuat ini adalah 5 ya, 5 kolom dan 5 baris. Ya, ini 5 baris. 5 kolom, 5 baris. Kemudian huruf berikutnya baru yang sisa hurufnya yang belum disebutkan di dalam kata monarki. Ya, huruf B, D, E ya, berurutan terus ya. F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z misalnya gitu ya. Nah, kata kunci monarki inilah nanti yang membuat dirubah lagi menjadi A, B, C, ya, D, seperti seperti ini lagi ya, misalnya A ya, plain text-nya A, ini B, ini C, ya, ini D, ya, ini plain text-nya. Jadi huruf A diganti dengan M, huruf B diganti dengan O, huruf C diganti dengan N, huruf D diganti dengan A. Ya, sisanya ya udah ini F, G, H, I, J, K. Ini K. Jadi ada tabel dengan matriks tertentu ya. Bebas ya kata kuncinya, boleh monarki atau absolut, atau misalnya kalau zaman dulu kan ini karena bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, dan makanya digunakan monarki. Ya, kalau Indonesia bisa menggunakan ya misalnya jadul gitu ya, atau misalnya ya terserah kalian ya, yang penting asik-asik aja. Oh udah antara kedua belah pihak ini sudah setuju gitu loh ya. Rahasia mungkin terlalu umum ya. Pokoknya jangan sampai ada kata double ya. Rahasia kan A-nya double ya. Kalau monarki berarti kan ini kan nggak ada sama sekali kata yang sama, huruf yang sama ya. M, O, N, A, R, C, H, Y ya. Pokoknya jangan ada kata yang sama. Kalau seperti tadi tuh jadul juga bisa ya, nggak ada huruf yang sama. Nah, ini frekuensi rank letter ya, oleh cryptanalysis yang sering, yang mudah ditebak ya. Jadi kalau yang plain text-nya mudah ditebak itu seperti Vigener ya. Kemudian ada Playfair, ada, kalau plain text itu lebih mudah lagi ya karena teks dasar ya. Nah, itu 1 sampai 0,7 itu dapat ditebak. Misalnya saya pergi kemana ya, saya pergi ke pasar, kamu rubah pasar saya pergi misalnya ya. Nah, itu kan plain text ya, itu mudah ditebak. Oh, ini kan bukan pasar saya pergi tapi
saya pergi ke pasar misalnya gitu ya. Nah, kalau Playfair itu mudah ditebak 0,7%, beginner itu 0,55 ya. Nah, kalau random polyalphabetic itu 0,3. Ini menggunakan banyak alfabet ya, random secara acak ya. Nah, itu di bawah 0,3. Nah, nanti ada sebenarnya perhitungan polinomial ya untuk membuat algoritma enkripsi. Cuman untuk pertemuannya saya belum tahu nih akan diterapkan di pertemuan berapa. Cuman agak sedikit berat ya karena hitung-hitungan. Karena kalau misalnya dijelaskan dalam secara online seperti ini tidak bisa ya. Maupun kalau misalnya saya buat videonya itu juga harus menggunakan tools seperti perhitungan gitu ya. Jadi agak susah untuk buat videonya juga gitu. Butuh sebenarnya bisa tapi butuh effort untuk buat videonya. Kemudian ada Zipper Hill itu menggunakan 3x3 ya, 3x3. Ini bisa kalian baca lagi. Ini sekarang jam berapa ya? 9.30 ya. Nah, kemudian substitusi polyalphabetic ya. Polyalphabetic ini tadi banyak menggunakan secara acak ya. Secara acak banyak alfabet. Nah, misalnya ya menggunakan kode-kode di karakter di keyboard kita kan ada menggunakan tanda seru ya, akeong, pagar, dolar ya, persen. Ya itu semuanya digunakan ya itu makin apa modulonya makin acak lagi gitu loh ya. Kalau tadi kan cuma abjad A sampai Z ya itu modulonya 26. Nah, kalau misalnya pakai kode ya seperti tadi ya tanda seru dan lain-lain itu mungkin bisa modulonya bisa 30 atau 35 gitu ya. Jadi makin acak. Nah, Vigener itu substitusi juga ada salah satu substitusi polyalphabetic ya. Nah, contohnya Vigener Zipper ya. Ini misalnya dia menggunakan deceptive ya, kuncinya deceptive ya. Kemudian tag-nya adalah we are discover save yourself gitu ya. Nah, ini apa dengan kunci yang deceptive tadi yang terus ya sepanjang panjang kunci harus sama dengan panjang plain text-nya. Jadi jumlah we are discover misalnya ada 26 ya. Ada 26. Nah, panjang kuncinya juga harus 26 misalnya. Nah, contoh ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, kita 26 apa 27 ya. Nah, ini saya rasa kurang efektif juga karena semakin panjang plain text semakin panjang kuncinya gitu ya. Nah, kemudian D dan W ya, kunci D dengan W itu ditambahkan. D itu misalnya 3 ya, W itu 22 ya, maka 3 tambah 22 itu adalah 25 ya. 25 mod 26 ya, artinya sama dengan 25. Berarti hasilnya adalah huruf Z. Urutan ke 25 ya, 0 sampai 25 ya. Contohnya A itu 0 ya. 2 terus bla 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 terus 25 itu adalah Z itu ya, Z itu adalah 25. Ya, jadi ya
25 mod 26 itu kan 25 ya. Kalian bisa cari di kalkulator ya. 25 mod 26 ya. Kalau 26 mod 26 berapa? Ada yang bisa tebak? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. 26 Iya, mod Pak. 26 berapa? Balik lagi jadi 0 ya. 26 mod 26 ya. 26 mod 26 itu sama dengan 0 ya. Jadi kembali lagi ke huruf A gitu ya. Jadi 26 itu kembali lagi ke A. 27 mod 26 itu 1. 27 mod 26. Ada kelebihan ya. 27 kan ada lebih 1 dari 26 ya. 27 kurang 26 1. Berarti huruf urutan ke 1 yaitu B. B itu kan 1. Kalau 26 mod 26 kan 26 kurang 26 ya. Nanti kalian belajar lagi ya tentang modulo. 26 kurang 26 berarti 0. Berarti huruf ke 0. Nah, jadi perhitungannya seperti ini ya. Kunci ditambah dengan plaintext-nya, kemudian di modulo jadi modulo jumlah karakternya ya. 0 sampai A sampai Z ya. Maka sama dengan D dimasukkan 3 plus 22 kemudian mod 26 hasilnya Z ya. Dan seterusnya ya, E tambah E berapa di mod 26, C tambah E berapa di mod 26 ya. Hasilnya jadi V ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena nanti ada soal tugasnya, kalian membuat substitusi, baik itu Caesar Cheeper, Wegener Cheeper, nanti ada permutasi juga ada ya. Nah, kalau rot 13 itu dia merotasikan posisi ke 13 ya. Misalnya contohnya huruf A diganti ya, huruf A diganti dengan huruf N ya, dirotasi, diputar gitu ya. Ya, atau diloncat juga bisa. Jadi urutan ke-13-nya ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya. Jadi dari A dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, kelebihan. Dari huruf B ya, benar ya. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya. Ya, jadi dirotasi mulai dari huruf B dihitungannya ya. B sampai N itu 13 kali. 13 urutan ke-13. Nah, ini menggunakan rotasi. Nah, ada mesin yang dia akan mengacak ya angka-angka tersebut ya. Kemudian ada Shipper Vernam. Ya, ini menggunakan keystream generator atau pembangkit ya kunci. Ya. Bisa menggunakan motor rotor seperti ini ya, pembangkit kuncinya ya. Kemudian digabungkan dengan plaintext ya. Maka algoritmanya adalah keystream generatornya di koma plaintext-nya ya. Ini Vernam Cheeper. Kemudian on tap ya, peningkatan Shipper V6 yang diusulkan oleh Army Signal Corp ya, mengekripsikan satu pesan dan kemudian dibuang, jadi one time-nya itu ya satu kali pakai gitu ya. Nah, ini menggunakan
setiap pesan baru membutuhkan kunci baru yang panjangnya sama dengan pesan baru. Ya. Jadi tujuannya untuk merahasiakan agar setiap pesan itu tidak digunakan berkali-kali, ya, atau kuncinya tidak digunakan berkali-kali. Saya lewatkan. Kemudian ada relevance, ya. Ini seperti loncat 2, ya. Jadi plain text-nya adalah meet me after the party, after he go, ya. Meet me after the toga party, ya. Nah, kemudian karena di loncat 2 berarti ya ME, ya, loncat 2. Nah, ini sebenarnya masih metode substitusi juga, ya. Cuman cara-caranya itu yang berbeda. Kemudian ada transposisi. Transposisi adalah menggunakan permutasi, ya. Jadi pindah tempat, ya. Pindah tempat. Misalnya contohnya gini, ya. Saya buat simpel aja. Huruf ada, ya. Nanti kan 3 huruf, ya. 3 huruf. Jangan ada lah, A-nya double soalnya. Jangan ada. Up. Esa misalnya, Esa unggul, ya. Esa unggul. Ya, kata Esa. Nah, kemudian hurufnya kan ada 3 nih, ya. Maka permutasi dari 3 itu adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti hanya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ada 6 kombinasi, ya. Bisa Esa, bisa Sae, Sea, AS, ya. Coba aja, ya. Esa, AS, Sea, ya. Apalagi EAS, terus AC, ya, AC. Benar nggak? Apa yang belum apa? Sae belum, ya, Sae. 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalau ada tambahan lagi, benar nggak? Nggak mungkin, ya. Jadi itulah permutasi itu, ya, sama dengan 3 kali 2, 3 kali 1 sama dengan 6. Ya, kalau dia permutasi 4 huruf misalnya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, bisa kombinasinya 24 kombinasi. Nah, itu kalau dia permutasi. Nah, ini dia transposisi, ya. Transposisi. Kemudian dia memindahkan sebuah tulisan itu ke urutan ke bawah, ya. Misalnya plain text-nya adalah attack, postpone, dan till, WOA. Nah, sisa hurufnya apa? MX, YZ, gitu, ya. Maka dia pakai kunci 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7, ya. Dan huruf A ini, ya, huruf A itu dipindah posisi menjadi huruf keempat, ya. Huruf keempatnya berarti berapa nih? 3. Bentar, saya juga lupa nih. Bahkan menulis pesan dalam bentuk persegi panjang baris demi baris dan bacalah pesannya kolom demi kolom
tetapi ubah urutan kolomnya. Oh iya. Jadi huruf ini kan kolom 1 nih, ya. Kolom 1 TTNA, ya. Berarti ini kolom 1. Kolom 2 APTM, ya. Kolom 3, ya. TSUO. Nah, itu, ya. Jadi merubah urutan kolomnya. Nah, ini transposisi. Kalau teknik blocking, ya, membagi plain text menjadi blok-blok. Nah, ini seperti ini ya, buat kayak matrix juga ya. Kita sebut dengan blok ya. Blok 1, blok 2, dan seterusnya sampai 7. Tergantung panjang pesannya ya. Misalnya plain text-nya adalah 5 teknik dasar kriptografi. 5 terserah ya, mau ke bawah, ke samping, itu sudah kesepakatannya seperti apa, tergantung dari penerima dan pengirim. 5 spasi ya, karena dia ada spasi di sini. Spasi 5 spasi teknik spasi dasar ya. Kemudian baris ketiganya spasi lagi kriptografi, harusnya spasi lagi, enggak ya, kriptografi enggak spasi. Kriptografi sambung. Kemudian sisa bloknya itu dengan kosong. Tapi karena kosong ini jadi rancu ya, seperti ini ya. 5K spasi G spasi KR. Ya agak rancu ya. Sebaiknya ini tanpa spasi ya. Bagusnya tanpa spasi. Karena tanpa spasi pun juga bisa dibaca 5 teknik dasar kriptografi ya. Bisa digunakan. Ya tergantung kesepakatan, tapi saya sih tanpa spasi ya. Nah, permutasi yang saya bilang tadi ya, ini dipindahin ya. Misalnya ada tulisan 1 2 3 4 5 6 ya. Huruf pertama dipindahin ke 6, huruf kedua dipindahin ke 2, huruf ketiga dipindahin ke 4, huruf 4 dipindahin ke 3 ya. Termasuk permutasi ini juga termasuk transposisi juga ya. Seterusnya. Kemudian ada ekspansi. Ekspansi itu langsung aja contoh ya. Jadi ditambahkan huruf baru ya. Setelah A itu ditambahkan I. Ini coba aturannya. Bila suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap ditambahkan huruf akhiran I. Oh, kalau awalannya ya, awalannya huruf vokal ya, maka ditambah dengan I. Jadi A, Anda ya, itu kan huruf vokal ya. Berarti setiap yang kata vokal ini itu ditambah I. Maka jadi andai. Kemudian A-nya dipindahin ya, A-nya dipindahin. Ya, jadi A dipindahin ke sini ya. Jadi HI. Jadi dimulainya jadi NDAAI ya. Oh, Anda iya. Ya ini sebenarnya tergantung ini juga kesepakatan juga ya. Jadi kesepakatan aturannya aja dibuat antara penerima pengirim. Ini nanti depannya dipindahin nggak gitu ya? Atau mau diganti I jadi U gitu, boleh juga gitu ya. Nah ini juga sebenarnya termasuk transposisi juga, memindahkan transposisi. Kemudian kalau yang konsonannya atau bilangan ganjil dari awal suatu kata di akhir kata itu menambahkan akhiran an ya, konsonan ya, yang ada konsonan B misalnya ini, maka ditambahkan an, kemudian B-nya dipindahin ya, jadi elajar ban. Kalau ini ripto, K-nya dipindahin ya, ditambah an gitu ya, jadi kan kriptografikan. Nah, siperteksnya berarti jadi disambung aja di NDAAI elajabar ban kriptografikan. Kalau ini kan masih
ini tentang kriptografi nih gitu ya. Agak sedikit masih ketahuan gitu ya. Nah ini perlu sebuah metode ekspansi yang lebih baik lagi. Kalau pemanfaatan berarti diperkecil. Kalau tadi kan diperbesar tuh ekspansi karena nambah huruf I ya. Jadi lebih panjang ya. Kita perhatikan saja ini hurufnya ada nambah I1, nambah an 2, udah nambah 3. Lagi an lagi udah nambah jadi 5 ya. Jadi ada penambahan 5 huruf ya. Jadi di sini ada tambahan 5 huruf. Tambah 5. Nah, kalau pemanfaatan itu menghilangkan ya, mengurangi panjang pesan ya, dengan menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Kemudian karakter yang sudah dihilangkan tadi ya, itu kan disatukan kembali ya sebagai lampiran ya. Gunakan dan. Contohnya ini ada kata Anda belajar kriptografi. D-nya ini ya, itu dimasukkan ke sini ya, jadi lampiran ya. Nah, menjadi lampiran. Ya. Berarti tinggal ini an ab la ar ritorai ya. Ya, jadi an ab la ritorai. Kemudian ini adalah lampirannya DBJ KPGF ya. Pesan yang dihilangkan. Nah, ini adalah pemampatan ya. Nah, kemudian ada stenografi ya. Stenografi ini dia meletakkan sebuah, misalnya dia membuat sebuah surat ya. Tapi ini suratnya misalnya kepada Marcel, apa? Oh, ini tanggal ya. 3 Maret ya. Ini tanggal. 3 Maret ya, dear George, greeting to all bla 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 ya. Sincerely yours gitu ya. Nah, ternyata di sini di dalam surat ini ada kata yang disembunyikan ya. Jadi kalimat yang disembunyikan apa? Nah, ini kalau kita perhatikan ada, jadi kalau sebelumnya ada yours ya. Yours nih. Kemudian ready ya. Jadi di setiap belakang itu ada semua ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Your package ready Friday 21st room 3, please destroy this immediately ya. Nah, jadi pesan yang tersembunyi inilah yang tidak nampak oleh lawan, maka disebut dengan stenografi. Nah, teknik stenografi yang lain adalah seperti penandaan huruf ya. Misalnya contohnya misalnya saya sudah tulis sebuah huruf misalnya saya menggunakan kertas ya. Kalau dulu anak-anak tuh suka main pakai jeruk nipis ya. Jeruk nipis itu ditanda oh, ini untuk tinta tak terlihat ya. Jadi sejumlah zat yang digunakan untuk menulis tetapi tidak terlihat ya. Jadi seperti jeruk nipis ditaruh di kertas yang tipis ya. Kemudian kalau kita perlihatkan ke cahaya atau pakai panas ya, pakai lilin, itu dia akan terbakar zat jeruk nipisnya itu ya, maka dia akan terlihat bentuk hurufnya. Kalau penanda huruf kayak misalnya kalau kita tulis misalnya A, B, C misalnya ya. Ini sebuah kata misalnya. Tapi ya di sini kita lebih tebalkan gitu loh ya. Oh, ini artinya A dan C gitu ya. Penanda hurufnya. Jadi yang dibaca ya sebenarnya pesannya adalah AC bukan ABC. Kemudian pakai tusukan pin. Biasanya biasanya tidak terlihat kecuali kertasnya diletakkan di depan lampu. Jadi ada pin-pinnya itu dimasukkan dalam kertas itu. Nah, ini bisa kalian carilah
di browsing aja model-modelnya bentuknya seperti apa. Kemudian pita koreksi mesin tik ya. Jadi waktu ada satu huruf yang mesin tiknya itu dicopot hurufnya, ya. Huruf yang tidak terlihat ini, ya, itu bisa menjadi pas ditekan itu kan di kertasnya itu ngecap gitu ya, di kertasnya ngecap, ya. Nah, pesan yang ngecap di kertas itulah yang dilihat sebagai sebuah pesan yang benar gitu loh. Ya, jadi koreksi mesin tik terlihat di bawah cahaya yang kuat ya. Jadi kalau kita terawang gitu ya baru kelihatan tekanan-tekanan dari mesin tik tadi yang tidak ada ribbonnya ya. Oke, cukup materi kita kali ini. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Tidak, Pak. Karena nanti ada tugas ya, tugasnya kalian buat salah satu kriptografi yang saya jelaskan tadi, ya mungkin ada sesar, substitusi, beginner, kemudian ada ya mungkin stegano juga bisa ya kita buat gitu ya. Atau stegano kalian kirim ya, coba-coba aja dengan teman kalian, oh kirim stegano, oh, ternyata pesannya ini gitu ya. Atau ekspansi, permutasi, ya itu nanti tugasnya ada, saya berikan. Kalian harus ya bisa lihat slide ini lagi ya, sudah saya share di MS Team. Atau cari-cari di YouTube juga banyak. Iya, Pak. Oke, nggak ada yang bertanya ini? Sepertinya tidak, Pak. Cukup paham. Tidak, Pak, sebenarnya ini pakai kaos. Ya, jadi karena ini adalah kriptografi klasik ya, jadi ya masih kayak anak pramuka ya, kayak kode Morse ya, apa sih? Saya juga lupa ya kalau di pramuka itu ya modelnya seperti ini ya. Kalau kriptografi modern ya tadi seperti Cesar Cipher itu bisa kalau dibuat kriptografi modern ya menggunakan modulo ya. Nah, itu salah satu contoh simple algoritma yang simple ya menggunakan modulo. Nanti ada menggunakan polinomial, kemudian ada elliptic curve ya. Itu ECC ya, itu lebih rumit lagi. Jadi bentuknya bentuk kurva gitu ya. Kurva itulah nanti yang menandakan sebuah kode dari kriptografinya gitu. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau nggak ada nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Silahkan bertanya tentang materi yang sudah saya share tadi. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih kehadirannya. Untuk kuis dan tugas menyusul saya kirimkan. Kalau kuis mungkin siang ini saya langsung kirimkan biar kalian bisa kerjakan. Untuk absensi ya. Jadi sekali lagi absensi itu kalau pertemuan seperti ini ya, dari kuis yang saya berikan secepatnya ya. Sedangkan kalau asinkron itu dari kuis dan tugas ya. Kuis atau tugas gitu loh. Tugas yang masuk saya ganti dengan sebagai absensi. Kalau ada keterlambatan dalam pengiriman seperti kemarin tuh, tolong dikerjakan kuisnya sampai malam ini ya. Kalau misalnya nggak ada yang ngerjakan kuisnya, berarti close sampai jam 23.59, akhirnya kalian nggak bisa absen ya. Iya, kamu di sini aja. Ya.
Oke, kalau ada permasalahan absen ya, ada yang mau diutarakan silakan. Udah kecilin, dah. Absensi udah dicek di Gracias? Belum, Pak. Ya, coba dicek Belum, dulu. Pak. Karena Oke, ini Pak. udah pertemuan kelima ya. Jangan sampai pertemuan keempat kemarin kalian banyak bolongnya nih sampai 3 gitu. Ya, kalau lebih dari 3 ya, untuk UAS itu nggak bisa. UTS mungkin bisa ya, tapi UAS nggak bisa. Ya. Jadi tolong sering dilihat absensinya. Kalau misalnya saya salah absen, Pak saya masuk tapi kok ini absensi saya nggak ini gitu ya. Nah, nanti mungkin dari saya ada alasan apa kenapa kamu tidak di absen dan sudah misalnya telat mengumpulkan tugas. Nah, itu menjadi nggak bisa di absen ya. Nah, kalau misalnya ada telat mengumpulkan tugas, kalian harus membuat surat pernyataan ya, bahkan dari orang tua, KTP orang tua. Tujuannya agar orang tua tahu nih, kamu dikasih tugas kok nggak dikerjain ya. Paling nggak kalian dimarahin dikit ya dari orang tua, jadi dipecut sedikit dari orang tua sehingga bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Ya, mungkin itu aja manfaat dari kenapa saya buat itu lebih ketat ya, agar kalian punya disiplin tinggi terhadap kuliah yang ada ya per pertemuannya. Jadi jangan sampai tugas 1, 2, 3 udah numpuk ya, nggak dikerjain baru pertemuan keempat baru kalian ngumpulin tugas ya, nilainya udah pada dikurangi poin-poinnya ya. Oke, mungkin sisa waktu saya coba ini dulu ya, lihat tugas yang belum masuk ya. Kalau tugas 1 semuanya udah kumpulkan. Kalau kalian terlambat, biasanya saya kasih feedback ya. Tolong dilihat feedbacknya apa. Misalnya karena terlambat, nilai kalian dikurangi jadi sekian, gitu ya. Contohnya di tugas 2 Muhammad Putra Ermanto nih, saya berikan feedback. Ya. Harusnya nilainya 50 jadi 45 gitu. Untuk tugas 3 nih, tugas 3 ada Muhammad Hafiz Kurniawan, ada di sini? Muhammad Hafiz? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kamu belum ngerjakan tuh, ya? Iya, Pak. Tugas. Lupa dikumpulin, Pak. Ya nggak apa-apa, ini masih bisa dikumpulkan ya. Tapi ya ada Iya sih, Pak. pengurangan.